kembali Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat selalu ya. Baik, pada kali ini atau video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran pada Diklat Kepemimpinan Tingkat Nasional tingkat 2 atau disebut dengan PKN tingkat 2, khususnya pada agenda 3. Bagaimana Bapak Ibu? Kita mulai saja ya pembelajaran kita kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kembali saya dengan Ratnasari Susanti, Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Kita mulai ya Bapak Ibu ya tentang strategi pembelajaran di agenda 3 untuk Diklat PKN tingkat 2. Nah, ini tentang khususnya sih tentang manajemen strategis ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang dasar hukumnya. Dasar hukum pelaksanaan pelatihan PKN ini adalah dengan adanya Undang-Undang 20 tahun 2023 ya tentang aparatur sipil negara. Kemudian manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah ya perubahannya itu pada PP nomor 17 tahun 2020. Kemudian mengenai standar kompetensi jabatan itu ada di Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan kepemimpinan atau kurikulum tentang struktural kepemimpinan ini diatur di Perlan nomor 6 tahun 2022 ya sebagaimana juga pengubah daripada Perlan nomor 5 tahun 2022. Untuk penyelenggaraan kepemimpinannya ini ada di Keplan nomor 1 dan Keplan nomor 2 yang dimana masing-masing untuk kurikulum dan pedoman penyelenggaraan diklat. Apa sih Bapak Ibu tentang kompetensi yang kita harapkan bagi Bapak Ibu di tingkat PKN 2 atau Kepemimpinan Nasional tingkat 2 ini? Ada apa di belakang itu? Yang pertama pasti adanya tantangan organisasi ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut survei, ini ada 5 tantangan yang paling banyak yang dihadapi oleh organisasi kita. Kebetulan ada di organisasi khususnya saat ini adalah untuk pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta ya. Tentang apa? Inovasi. Ya, inovasi makin lama makin banyak hal ya. Itu juga untuk memudahkan kembali pada pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat ya. Kemudian adanya tuntutan digitalisasi ya untuk menyingkat waktu, tenaga gitu ya, uang dan lain sebagainya. Sekarang tuntutan digitalisasi sangat besar sekali ya. Selanjutnya adalah pengembangan SDM. Kenapa? Karena inovasi bisa tercipta, digitalisasi itu bisa terlaksana apabila kita selaku sumber daya manusianya juga terus meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Berikutnya adalah tentang tuntutan pelaksanaan cara kerja yang lebih efisien dan juga membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi. Yang mempengaruhi ini dalam artian kata yang mempengaruhi baik dari internal maupun nanti stakeholder eksternal. Kompetensi apa saja yang harus kita miliki? Nah, di sini Bapak Ibu ada 10 jenis kompetensi yang mulai dari berpikir inovatif, memiliki mindset berkembang, memiliki etika dan integritas, ya, berpikir sistematik, penguasaan teknologi digital, komunikasi efektif, membangun kolaborasi, mengelola perubahan, memecahkan masalah kompleks, dan memimpin transformasi digital. Ini ya Bapak Ibu latar belakang dengan adanya pelatihan ya, yang Bapak Ibu harus laksanakan saat ini. Nah, kurikulum yang diatur oleh keputusan LAN gitu ya adalah terdiri dari ada kelompok mata pelatihan inti, kemudian ada kelompok mata pelatihan dasar dan kelompok mata pilihan pelatihan yang kita memilih Bapak Ibu sesuai dengan apa yang ingin kita tingkatkan kompetensi kita dan kegunaan kita untuk menunjang daripada pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Apa saja yang ada di sini ya, yang inti, dasar, dan pilihan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi mata pelatihan ini
inti ini akan diberikan dalam sistem e-learning juga, ada self learning, experiential learning, kemudian ada workplace learning dan collaborative learning. Ya, apa saja ada agenda mengelola diri, ini biasanya ada di agenda 1. Agenda kepemimpinan strategis ini nanti diberikan pada agenda 2. Agenda manajemen strategis ada di agenda 3 dan terakhir agenda 4 yaitu tentang agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Nah, mata pelatihan dasar ini sebanyak 9 JP nantinya ya. Ini self learning atau mandatory yaitu ada mindset dan digital skill ya. Nah, pilihannya ini banyak Bapak Ibu dan kalau memang tidak tertuang di dalam ini daftar ini salah satunya, Bapak Ibu boleh mengambil mata pilihan lain yang relevan dengan nanti aksi perubahan atau proyek perubahan yang Bapak Ibu ambil. Selanjutnya adalah pembelajaran di PKN 2 ini saat ini atau dengan ada aturan yang baru Bapak Ibu tidak sepenuhnya ada tatap muka atau sistemnya klasikal. Jadi di sini pembelajarannya dengan menggunakan metode blended learning. Ya, apa saja Bapak Ibu akan dibekali dengan berbagai macam modul yang sudah disiapkan di dalam LMS Bapak Ibu ya. Tahap pertama adalah nanti kita learning dulu ya, learning journey-nya. Tahap pertama nanti kita ada klasikal ya, yaitu ada di tempat penyelenggara. Nanti di sini ada beberapa mata diklat Bapak Ibu, kemudian kita serahkan lagi Bapak Ibu untuk self learning yaitu pembelajaran mandiri Bapak Ibu, dilanjutkan dengan e-learning yang dibagi menjadi 2 hal yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Tempatnya di mana kita dengan misalnya boleh dengan Google Meet atau Zoom meeting seperti itu ya. Jadi ada sinkronus dan asinkronus. Dilanjutkan dengan nanti Bapak Ibu secara bersama-sama membangun komitmen bersama ya di tempat kerja peserta gitu ya. Selanjutnya baru ada tatap muka atau klasikal kedua yang diselenggarakan oleh penyelenggara nantinya ditentukan. Selanjutnya kita lanjut pada aktualisasi kepemimpinan strategis yaitu di tempat Bapak Ibu bertugas. Dan terakhir adalah untuk mempertanggungjawabkan hasil aktualisasi kepemimpinan Bapak Ibu ada pembelajaran klasikal tahap 3. Selanjutnya output apa yang diharapkan Bapak Ibu izin? Di sini pertama yang diklasikal di sini pastinya ada pembukaan dan pembekalan yang dari penyelenggara berikan dan orientasi program ya. Kemudian pembelajaran mandiri tadi sendiri yaitu dengan dari LMS Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat resume atau summary dari setiap agenda atau pembelajaran yang ada di modul LMS ya. Selanjutnya nanti ketemu dengan fasilitator pada pembelajaran e-learning yaitu khususnya di bagian sinkronus begitu ya. Nah, asinkronus Bapak Ibu bekerja secara individu maupun kelompok, nanti ada tugas yang diberikan oleh fasilitator ya. Selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan pembangunan komitmen bersama ya, identifikasi masalah dan tantangan komitmen dan nanti ketemu lagi dengan klasikal kedua yaitu untuk pemantapan daripada seluruh agenda yang telah Bapak Ibu terima yang kemudian dilanjutkan dengan laporan visitasi kepemimpinan nasional, baik nanti tugasnya individu maupun secara berkelompok ya. Kemudian dilakukan evaluasi akademik dan Bapak Ibu sudah membuat rancangan proyek perubahan serta policy brief yang dibuat secara berkelompok ya. Selanjutnya nanti tinggal Bapak Ibu mengimplementasikan atau mengaktualisasikan kepemimpinan strategis Bapak Ibu dalam hal ini melakukan pelaksanaan daripada proyek perubahan ya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu mempertanggungjawabkan hasil tadi yang dibuat rancangannya dan yang telah diimplementasikan dalam seminar proyek perubahan ya. Dan juga melampirkan tentang laporan pengembangan diri. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini waktu blended learning-nya ya. Waktu-waktu pelatihan ini totalnya seluruhnya adalah 923 jam mata pelajaran atau 107 hari pelatihan. Yang dibagi tadi ya, mulai dari klasikal pertama, kemudian belajar mandiri,
e-learning yang ditetapkan waktunya, kemudian membuat komitmen bersama, dilanjutkan dengan klasikal yang kedua, yaitu cuma 7 hari pelatihan atau 70 jam pelajaran, kemudian mengaktualisasikan di tempat organisasi Bapak Ibu itu sebanyak 540 jam pelatihan atau pembelajaran atau setara dengan 60 hari pelatihan ya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal tahap 3 di mana diselenggarakan selama 4 hari pelatihan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi adalah pembelajaran kita secara keseluruhan dan pembelajaran atau strategi yang Bapak Ibu nanti akan lalui ya dari awal hingga akhir. Selanjutnya saya akan membahas tentang agenda 3. Nah, agenda 3 ini yaitu tentang manajemen strategi ya. Nanti Bapak Ibu ada LMS-nya, ada modulnya ada 4 modul yang nanti Bapak summary-kan ya. Ke Bapak Ibu summary-kan dan yang di sini nanti ada proses yang pembelajaran e-learning. E-learning-nya ada sinkronus dan asinkronus ya. Di mana kita e-learning ini selama 3 hari, di hari ke-17, 18, dan 19 ya. Masing-masing harinya, hari pertama kita ada 4 jam pembelajaran secara sinkronus dan dilanjutkan dengan asinkronusnya 6 jam pelajaran begitu. Di hari kedua sama, sinkronusnya 4 jam pelajaran dan asinkronusnya 6 pembelajaran. Sedangkan di hari ketiga atau di hari ke-19 pelatihan, Bapak Ibu akan bertemu dengan fasilitator pada sinkronus itu sebanyak 3 jam pelajaran dan asinkronusnya 5 jam pembelajaran. Nah, sedangkan klasikalnya ini ada di hari ke-37 ya, yaitu klasikal sebanyak 2 jam pembelajaran. Di mana letaknya kita nanti akan ketemu, nah di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan bertemu dengan fasilitator yaitu di hari ke-17, hari ke-18, dan hari ke-19. Nanti pada saat klasikalnya ada di hari ke-37. Inti daripada agenda 3 yaitu tentang mata pelatihan manajemen strategis. Apa yang dimaksud dengan manajemen strategis Bapak Ibu? Ya, di sini adalah agenda yang membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis atau diagnostic reading, perumusan serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Ya, nah ini ada 4 modul Bapak Ibu ya yang nanti kita akan sampaikan masing-masing di hari 17 dan 18. Jadi hari 17 dan 18 kami strateginya adalah dengan 2 mata pelatihan atau kemudian dilanjutkan 2 mata pelatihan dan yang di hari yang ke-19 nanti kita menyimpulkan seluruhnya begitu. Apa yang dijadikan di kita pada saat e-learning Bapak Ibu, nah di sini nanti fasilitator akan ada beberapa tahapan kegiatan ya. Jadi selain tadi yang saya sampaikan di depan itu di hari 17 ini atau hari pertama sinkronus untuk agenda 3 adalah kita melakukan pembahasan materi hanya untuk isu strategis dan manajemen. Dilanjutkan nanti fasilitator akan memberikan latihan untuk dikerjakan baik secara individu maupun kelompok pada pembelajaran asinkronus. Nah, pembelajaran asinkronus ini nanti akan dilanjutkan di hari kedua di mana Bapak Ibu mengumpulkan dan fasilitator akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk individu mungkin 1 peserta untuk menyampaikan, kemudian 1 kelompok untuk menyampaikan tugas yang diberikan pada asinkronus pertama, begitu. Dan kemudian dilanjutkan fasilitator memberikan materi tentang pembelajaran mata pelatihan ketiga dan keempat, yaitu tentang marketing sektor publik dan public private partnership.
Nah, setelah itu fasilitator juga kembali, di sini ada tanya jawab ya, proses tanya jawab Bapak Ibu, ada curah pendapat dan lain sebagainya. Nah, kemudian fasilitator akan menyampaikan tugas apa yang dilakukan pada saat asinkronus 6JP kepada peserta. Nah, sama ya, tetap baik ada tugas kelompok maupun ada tugas individu. Di hari ketiga, di sini tugas fasilitator adalah kembali, secara bergantian menanyakan hasil, tugas yang telah dikerjakan oleh peserta, baik individu maupun kelompok. Kemungkinan hanya diberi kesempatan satu peserta, tapi yang berbeda dari hari yang kemarin. Kemudian juga satu kelompok lagi untuk tugas kelompoknya. Nah, kemudian fasilitator di sini, melakukan kesimpulan atau melakukan wrap up terhadap seluruh pembelajaran yang ada di agenda 3 dan juga menjelaskan apa saja yang harus dipersiapkan oleh para peserta pada saat nanti kita bertemu di klasikal ya di pembelajaran klasikalnya. Seperti itu. Nah, pembelajaran apa yang harus diperlukan di pembelajaran klasikal ini disampaikan oleh fasilitator untuk ditugaskan kepada peserta di sini ya pada kesempatan asinkronus sebanyak 5 JP. Pada hari ke-37 di klasikal Bapak Ibu di sini ya, tugas fasilitator adalah melakukan review ya, melakukan review dan memilih atau menanyakan kepada peserta siapa yang bersedia atau ada peserta yang ingin menyampaikan hasil tugas yang pada saat asinkronus hari ketiga diberikan untuk menyampaikan pendapatnya begitu ya. Kemudian saling mengisi atau curah pendapat. Kemudian kita akan meminta klarifikasi dari para peserta pemapar ya terhadap isu strategis yang berkaitan dengan pembelajaran di agenda 3 begitu ya, yang pastinya juga akan dikaitkan dengan agenda 1 dan agenda 2 begitu ya kepada peserta agar kita lebih clear ya, jelas. Dan kemudian tugas fasilitator di sini dan para peserta juga akan menanggapi hasil diskusi di antara peserta. Ya, yang penting nanti terakhirnya kita lakukan wrap up lagi terhadap pematangan semua mata pelatihan yang ada di agenda 3. Nah, khusus di agenda 3 Bapak Ibu ada keterkaitan ya di sini ya antara pembelajaran pertama 1 sampai dengan 4 ya di mana ada isu strategis, kemudian nanti bagaimana cara peserta melakukan manajemen strategis di sektor publik ya dan berkaitan dengan cara memasarkan produk ataupun organisasi kita di sektor publik bersama kemitraan dengan swasta atau public private partnership. Sehingga kalau di DKJ ya daerah khusus Jakarta ini ada target pemerintah kita saat ini yaitu menjadikan Jakarta kota global yang mensejahterakan. Demikian Bapak Ibu hal yang bisa saya sampaikan. Semangat belajar ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Insya Allah jelas ya penjelasan saya tadi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.